Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan. Wow, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Doa saya kiranya dimanapun kita berada, tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Katakan sama-sama amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perenungan kita hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama melihat dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Saya ulang sekali lagi, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, seringkali kita bolak-balik membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentunya setiap kita mungkin Tuhan bisa berbicara mendapatkan rema yang berbeda-beda. Tapi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, dalam perenungan yang saya ingin bagikan hari ini, saya tertarik dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara ketahuilah, saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun kita nggak ada yang tahu kapan datangnya Tuhan. Haleluya, tapi saya mau katakan kita sudah ada di akhir zaman. Artinya saudara dan saya hari ini sudah ada di penghujung waktu tersebut. Saudara, waktu itu sudah tidak lama lagi untuk kedatangan Tuhan yang akan segera datang. Haleluya. Oleh sebab itu di sini ada sebuah peringatan tapi juga ada sebuah nasihat. Karena kita sudah ada di penghujung waktu, maka dikatakan kita harus bisa menguasai diri untuk kita bisa menjadi tenang. Haleluya. Jangan panik ya, kuasai diri saudara. Orang yang suka panik, orang tersebut tidak bisa menguasai dirinya. Oleh sebab itu belajar menguasai diri saudara. Dikatakan untuk apa saudara menguasai diri saudara? Bukan hanya sekedar untuk tidak panik, tapi dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Haleluya. Saya saudara terkasih dalam Tuhan, dari awal saudara terkasih dalam Tuhan saya bertobat, saya diajarkan doa itu adalah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya. Kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, hati ke hati saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi di sini dikatakan supaya kamu berdoa, dapat berdoa bukan hanya sekedar saudara sebagai anak kerajaan untuk melakukan ritual agama dengan berdoa. Haleluya. Tapi di sini saya menggarisbawahi lebih banyak untuk kita di akhir-akhir waktu ini saudara. Kita harus lebih intim dengan Tuhan. Kita harus lebih banyak membangun waktu kita dengan Sang Raja. Haleluya, haleluya. Dan saya percaya orang yang suka membangun waktunya dengan Sang Raja, membagi hidupnya intim dengan Sang Raja, maka hasilnya, kualitasnya juga akan berbeda. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mereka akan menjadi putra-putri kerajaan Allah yang sejati. Kenapa? Dengan mereka selalu intim dengan Sang Raja, mereka mengerti isi hati Sang Raja. Dan mereka akan mau melakukan kehendak Sang Raja. Dan dimampukan tentunya dengan Sang Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ada saudara terkasih dalam Tuhan 3 hal. Ciri-ciri saudara terkasih dalam Tuhan kita menjadi anak Tuhan yang sejati. Haleluya. Ya, yang kita telah intim dengan Tuhan, ciri-cirinya berbeda. Yang pertama saudara terkasih dalam Tuhan, saya ulang sekali lagi ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab
kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya mau katakan orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan di dalam doa-doanya. Dia saudara akan memiliki karakter anak Tuhan yang sejati dengan dia memiliki karakter kasih dalam kehidupannya. Dia akan menerima apa adanya orang-orang yang ada di sekitarnya. Bisa saudara terkasih dalam Tuhan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam cara memandangnya seperti Kristus memandang. Dia tidak lagi membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan ras, tidak membeda-bedakan warna kulit, tidak membeda-bedakan mata, tidak membeda-bedakan apapun juga secara fisikly. Karena dia tahu bahwa semuanya adalah ciptaan Sang Raja. Haleluya. Oleh sebab itu, belajarlah saudara terkasih dalam Tuhan untuk menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau tanpa kita sadari Tuhan yang mengutus mereka datang untuk mendekat sama kita. Untuk apa? Untuk kita bersaksi, untuk kita menjadi berkat, untuk kita memperkenalkan Sang Raja dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa mengenal kasih Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, kita lihat ayat yang ke-9, di sini dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, kasih bukan hanya menerima, jangan cuma kita punya karakter kasih saudara, tapi di sini hal yang kedua, orang yang sudah mengalami Tuhan, menjadi anak Tuhan yang sejati saudara, harus melakukan tindakan kasih. Coba saudara renungkan seberapa lama saudara mengiring Sang Raja. Apa yang sudah saudara lakukan untuk mempermuliakan dia. Haleluya, haleluya. Tindakan apa yang nyata saudara betul-betul sudah betul-betul menjadi berkat bagi sesama kita yang membutuhkan. Saudara, tindakan kasih ini adalah jawabannya. Milikilah tindakan kasih dalam kehidupan keseharian kita supaya Tuhan diperkenalkan dan Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Maksud dan maknanya yaitu kalau saudara sudah punya karunia yang datang dari Tuhan sebagai putra-putri kerajaan Allah, maka saudara jangan keep atau pegang sendiri karunia untuk diri saudara, tapi karunia itu harus saudara pakai. Saudara salurkan untuk apa? Untuk mempermuliakan Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kalau kita bisa melayani dengan kita sharing firman, sharinglah firman yang hidup sehingga nama Raja kita dikenal. Haleluya. Kalau kita bisa mendoakan orang mendapatkan kesembuhan, doakanlah mereka. Jangan kita lihat yang ini yang kita mau doakan, yang ini tidak kita doakan. Itu nggak boleh. Ya, selama kita dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan dan nama Tuhan akan dipermuliakan, layanilah mereka dengan segenap hatimu. Haleluya. 3 hal ini adalah kunci kita menjadi anak Sang Raja yang sejati. Yang pertama, memiliki karakter kasih. Yang kedua, tindakan kita, tindakan kasih. Yang ketiga, karunia roh yang diberikan untuk kita pakai mempermuliakan Sang Raja. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau terus mengajar kami, mendewasakan kami secara kerohanian. Kami Tuhan mau menjadi anak-anak Sang Raja yang hidup kami terus Tuhan dipakai untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Mampukan kami dengan kami memiliki karakter kasih Tuhan. Untuk kami Tuhan bisa dimampukan untuk bertindak, mengaplikasikan kasih di dalam kehidupan kami. Di mana Tuhan menaruh kami. Dan biarlah karunia yang Tuhan berikan apapun itu bentuknya. Hanya satu saja janji kami untuk kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.